Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat cross tabulasi atau tabulasi silang antara karakteristik responden terhadap atau dengan variabel penelitian. Ya, misalnya kita ingin melihat tabulasi silang antara umur dengan pengetahuan. Misalnya kita pengen tahu yang umur 26 sampai 35 tahun ini itu yang pengetahuannya baik ada berapa, yang cukup ada berapa, yang kurang ada berapa, seperti itu ya. Begitupun dengan sikap. Nah, coba kita buat. Ini kan di sini kita sudah memiliki kategori umur, jenis kelamin, pendidikan, ya dan pendidikan ya. Nah, untuk membuat kategori-kategori seperti ini nanti itu tergantung daripada kuesioner yang teman-teman punya gitu ya. Jadi misalnya umur, ini kan umur data mentahnya ya, data numeriknya. Setelah itu kita buat kategori umurnya seperti ini. Lalu nanti dari kategori umur inilah yang kita tabulasi silangkan. Oke, caranya gimana? Klik analyze, pilih descriptive statistik, kita pilih cross tabs. Kita masukkan variabel-variabel mana saja yang akan kita buat tabulasi silangnya. Misalnya kategori umur, kemudian jenis kelamin, dan pendidikan. Nah, kita mau lihat kategori yang ditabulasikan dengan kategori pengetahuan. Untuk statistiknya, ini kan tidak perlu ya, karena kita tidak ingin menguji hubungan atau tidak ingin melihat korelasinya. Kita hanya ingin melihat tabulasi silangnya saja. Berarti ini kita close, klik cells, kemudian ini juga kita pilih ini ya, centang ini ya, kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk yang usia 15 ya, ini kategori umur, tabulasi silang antara umur dengan pengetahuan. Misalnya untuk yang responden berumur 15 sampai 25 tahun, yang berpengetahuan baik itu ada 2 orang. Yang berpengetahuan cukup ada 1 dan yang kurang itu tidak ada respondennya. Artinya kan umur 15 sampai 25 tahun ini tidak ada yang berpengetahuan kurang. Gitu ya. Begitupun usia 26 sampai 35 tahun. Yang berpengetahuan baik itu ada 6, yang cukup ada 13, dan yang kurang itu 0 atau tidak ada ya. Terus yang umur 36 sampai 50 tahun, berpengetahuan baik ada 6, ini cukup 11 dan kurang ada 1 orang. Nah, ini kolom totalnya. Nanti di bawah total secara keseluruhan ada 100 ya. Ada 100% gitu. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi di sini untuk jenis kelamin. Nah, tabulasi silang antara jenis kelamin dengan pengetahuan. Yang laki-laki dengan pengetahuan baik itu ada 7 orang, dengan pengetahuan cukup ada 9 dan pengetahuan kurang ada 1. Ya, berarti yang lebih banyak untuk laki-laki itu ada di pengetahuan cukup ya. Nah, untuk perempuan itu yang lebih banyaknya ada di pengetahuan cukup juga. Ya, ada 16 orang, sementara yang berpengetahuan kurang itu tidak ada. Oke, lanjut. Untuk pendidikan, yang SMP itu yang berpengetahuan baik ada 2, cukup 5 dan kurang 0. SMA juga seperti itu, ya SMA juga baca datanya seperti itu, ya. Jadi gitu ya teman-teman, cara kita membuat cross tabulasi atau tabulasi silang antara karakteristik responden yang meliputi umur, pendidikan, dan jenis kelamin terhadap atau dengan pengetahuan. Seperti itu. Nah, misalnya lagi kita ingin menguji untuk variabel sikapnya lagi. Nah, ini kan kita klik ini, kembali ke cross tabs. Ini kita keluarin, masuk variabel sikap. Nah, ini ya, umur dengan sikap. Misalnya usia 15 sampai 25 tahun. Yang memiliki sikap positif itu ada 2 orang, yang negatif ada 1 orang. Terus kemudian 26 sampai 35 tahun, yang memiliki sikap positif ada 12 orang, yang memiliki sikap negatif ada 7 orang. Totalnya ada 19 orang.
36 sampai 50 tahun. Yang memiliki sikap positif 12 orang dan negatif 6 orang. Totalnya adalah 18 orang. Begitu. Begitupun sebaliknya untuk jenis kelamin dengan sikap. Cara pembacaan datanya seperti itu ya. Kemudian untuk pendidikan juga dengan sikap sama. Cara pembacaan datanya seperti itu. Misalnya responden yang berpendidikan SMP dengan yang memiliki sikap positif itu ada 4, yang memiliki sikap negatif itu ada 3. Terus kemudian responden yang memiliki pendidikan SMA ya dengan kategori sikap positif itu ada 17 orang, dengan kategori sikap negatif itu ada 7 orang. Begitupun perguruan tinggi. Seperti itu ya, teman-teman. Cara membuat cross tabulasi atau tabulasi silang antara karakteristik responden dengan variabel penelitian. Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan secara singkat video bagaimana caranya membuat cross tabulasi antara karakteristik responden dengan variabel penelitian. Saya kira itu, sekian dan terima kasih.